berarti 98 tahun yang lalu. Ya meskipun kalau malam ini sudah masuk 17 Rajab. Kalender Hijriah itu pergantian kalender itu ketika matahari terbenam. Maghrib itu berarti ganti tanggal. Makanya kalau istilah kalender Hijriah itu saat ini sebutannya itu malam Senin ya. Tapi kalau kalender Masehi saat ini sebutannya hari Ahad, hari Minggu. Nanti jam 12 malam baru ganti tanggal, ganti sebutan hari. Pada malam hari ini kita akan hadiah Fatihah. Kita niatkan mendoakan para pendiri Nahdlatul Ulama dan pengurus pertama Nahdlatul Ulama. Semoga amal kebaikan mereka diterima Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan-kesalahannya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menyambungkan perjuangan kita dengan mereka melalui Fatihah yang kita bacain. Jadi biar sambung ya perjuangan kita dengan para pendahulu, itu paling tidak kita membacakan Fatihah kepada mereka. Pengurus NU pertama, generasi pertama ketika NU didirikan itu Rois ya, yang waktu itu dikenal dengan sebutan Rois Akbar, itu Kiai Muhammad Hashim As'ari dari Tebuireng, Jombang. Kemudian wakil Rois itu Kiai Amin Abdus Syakur dari Surabaya. Katib Kiai Mas Alwi Abdul Aziz, ini dari Ampel, Surabaya. Kiai Mas Alwi ini yang mempunyai peran memberi nama Nahdlatul Ulama. Jadi dulu ada yang usul Nuhudul Ulama, kebangkitan ulama. Kalau Kiai Mas Alwi ini Nahdoh itu kalau dalam bahasa Arab itu masdar marroh, artinya bangkit secara serempak. Kemudian Naibul Katib, Katib itu sekretaris, tapi di jajaran Suriah sebutannya Katib. Kemudian Naibul Katib itu Kiai Abdul Halim dari Surabaya. Tapi sebetulnya asal usulnya Kiai Abdul Halim ini dari Luwin Munding Majalengka. Beliau juga sekretaris pribadi Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Kemudian jajaran Akwan, di Suriah itu ada sebutan Akwan. Akwan itu artinya pembantu. Kiai Amin dari Surabaya. Lalu ada Kiai Ridwan Abdullah. Kiai Ridwan Abdullah ini yang beristikharah menemukan logo NU. Ini Surabaya, makamnya di daerah Kampung Tembok sebutannya ya, daerah Bubutan, Surabaya. Lalu ada Kiai Abdullah dari Surabaya, Kiai Nahrawi dari Surabaya, kemudian Kiai Ridwan dari Semarang. Lalu ada lagi Kiai Khalil dari Lasem. Kemudian ada lagi Kiai Asnawi Kudus. Kiai Asnawi Kudus ini yang berjasa, salah satu jasanya termasuk yang akan diberangkatkan sebagai komite Hijaz untuk menghadap Raja Abdul Aziz, Raja Wahabi yang pertama kali menaklukkan Hijaz. Tapi beliau nggak jadi berangkat karena tertinggal kapal
Yang berangkat akhirnya Ki Abdul Wahab Hasbullah sama Syekh Ahmad Ghanaim Al-Amir Al-Misri. Kemudian ada lagi Kiai Hambali Kudus. Kemudian ada lagi Kiai akwannya ini Kiai Maksum Jombang. Ini Kiai Maksum Ali Seblak Kuwaron Jombang, menantunya Kiai Hasim. Kemudian akwan lagi Kiai Bisri Samsuri Denanyar. Kemudian yang akwan Kiai Amir Pekalongan. Lalu ada lagi jajaran mustasyar. Di Suriah itu ada istilah mustasyar. Mustasyar itu yang dimintai musyawarah. Satu, Kiai Muhammad Syekh Muhammad Abdul Alim As-Siddiqi Al-Qadiri Al-Hindi. Ini ulama dari India. Saya kurang tahu profil beliau, saya juga penasaran. Tapi yang jelas kemungkinan besar Syekh Muhammad Abdul Alim As-Siddiqi Al-Qadiri Al-Hindi ini temannya Kiai Hasyim Asy'ari waktu belajar di Mekah. Jadi Hasyim Asy'ari itu sebelum pulang ke Mekah tanggal 17 Ramadan, beliau itu bersama teman-temannya mengucapkan sumpah setia di dekat Multazam. Ketika pulang dari Mekah harus berjuang untuk agama dan tanah airnya. Itu yang mustasyar. Kemudian yang kedua yang mustasyar Syekh Ahmad Ghanaim Al-Amir. Ini ulama Mesir yang waktu itu tinggal di Surabaya. Ini juga akhirnya pulang lagi ke Mesir setelah NU berdiri. Profil beliau saya masih kurang banyak tahu ya, karena kita kehilangan jejak. Jadi pada waktu itu memang mungkin belum sempat dicatat. Yang ada fotonya lumayan. Kalau Syekh Muhammad Abdul Alim As-Siddiqi Al-Qadiri ini malah nggak tahu kita fotonya. Kemudian yang ketiga itu Ki Abdul Wahab Hasbullah Surabaya. Ki Abdul Wahab ini di kepengurusan saat NU masih awal pertama kali disebut Komite Hijaz, itu masuk sebagai katib Suriah, tapi pada saat berikutnya beliau di mustasyar. Kemudian yang keempat itu yang masuk mustasyar itu Kiai Ma'ruf dari Kedunglo Kediri. Satu-satunya ulama Kediri yang masuk sebagai pengurus PBNU pertama itu Kiai Ma'ruf Kedunglo. Kiai Ma'ruf itu pada waktu dulu itu terkenal kalau berdoa itu mudah dikabulkan Allah. Kiai Ma'ruf ini masih saudara pripean dengan Kiai Manap pendiri Lirboyo. Jadi istri Kiai Ma'ruf Kedunglo dan istri Kiai Manap Lirboyo itu kakak adik. Kemudian yang kelima itu Kiai Soleh Juwono. Juwono ini pada dekatnya Pati, Jawa Tengah. Saya kurang tahu Kiai Soleh ini yang mana. Kemudian dari jajaran Tanfidiyah, pada waktu dulu sebutannya itu bukan ketua ya, tapi presiden. Ini bahasa Belanda. Presiden NU itu berarti ketua Tanfidiyah. Presiden itu bahasa Belanda. Yang menjadi presiden NU pertama itu Haji Hasan Gipu. Ini dari
Surabaya. Makamnya ada di komplek makam Sunan Ampel. Haji Hasan Dipu ini orangnya luar biasa. Beliau itu di samping pengusaha yang kaya raya, punya banyak pertokoan ya, dan di samping itu Haji Hasan Dipu ini juga mahir berbahasa Belanda dan bahasa Arab, baik lesan maupun tulisan. Dan Haji Hasan Dipu ini banyak mendirmakan hartanya di pendirian NU pertama kali, termasuk saat pengiriman Komite Hijaz menghadap Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Saud ke Mekah. Ini yang membiayai Haji Hasan Dipu. Bacanya Gipu, bukan Gipo ya, Gipu. O ya, bukan Gipo. Kalau O itu kan dari A ya. Gipu karena singkatan dari Sakifuddin. Haji Hasan Dipu ini masih saudara sepupunya Kiai Mas Alwi Abdul Aziz tadi. Kemudian visi presiden, ini bahasa Belanda, artinya wakil ketua. Itu Haji Ahzab dari Surabaya. Saya belum ketemu profil beliau. Saya baru ketemu profil, ada lagi nanti, tapi setelah generasi ini, itu namanya Haji Muhammad Nur, itu ketua Tanfidiyah setelah Haji Hasan Dipu. Haji Hasan Dipu itu menjadi ketua Tanfidiyah PBNU itu tahun 26 sampai 27, 27 sampai 28, 28 sampai 29, 3 tahun. Waktu itu Muktamar NU itu dilaksanakan setahun sekali. Setelah Haji Hasan Dipu, yang jadi ketua Tanfidiyah itu Haji Muhammad Nur. Ternyata Haji Muhammad Nur ini juga orang kaya, seorang kiai di daerah Pegirian, Surabaya. Haji Hasan Dipu ini kehebatannya itu sejak sebelum NU berdiri sampai beliau jadi ketua Tanfidiyah pertama kali, lalu tidak menjadi ketua Tanfidiyah, beliau itu tetap mendirmakan hartanya dengan jumlah yang sangat banyak untuk NU. Ini luar biasa. Jadi melihat hal seperti itu, Haji Hasan Dipu itu orang yang luar biasa ikhlas ya, ikhlas tanpa pamrih apa-apa. Jadi sebelum NU berdiri, ketika NU berdiri sampai beliau tidak jadi pengurus, tetap membantu NU itu maksimal sampai beliau wafat. Dan Haji Hasan Dipu ini nasabnya juga ke Sunan Ampel, nasab pribadinya. Ini perlu dicontoh. Jadi luar biasa. Kemudian kasir ya, istilah zaman ini bahasa Belanda atau bendara kalau sekarang. Itu Haji Ihsan, ini juga dari Surabaya. Kemudian itu kasir pertama, kasir kedua, bendara 2 itu Haji Abdul Fatah, ini dari Surabaya. Saya profilnya belum tahu dengan kedua beliau ini. Ini saya juga masih mencari-cari. Kemudian sekretaris, namanya yang satu Muhammad Sodik. Kemudian sekretaris 2 Haji Nawawi, ini keduanya dari Surabaya. Profilnya saya belum tahu. Kemudian selanjutnya jajaran komisaris ya, itu pada waktu dulu sebutannya gitu. Pertama Haji Soleh Syamil, ini orangnya terkenal dari Surabaya. Ini semua dari Surabaya yang Tanfidiyah.
Kemudian Haji Burhan, ini dari Surabaya, tepatnya Gresik. Beliau sekretaris pribadi Kiai Hasyim Asy'ari juga, orang kaya raya. Sebagian dokumen-dokumen NU zaman dulu masih tersimpan di keluarganya Haji Burhan. Kemudian ada lagi komisaris 3 itu Haji Dahlan, Surabaya. Ini juga tokoh terkenal di Surabaya. Kemudian yang keempat Haji Sirot dari Surabaya. Kemudian yang kelima Haji Abdul Manan. Yang keenam Haji Ja'far. Yang ketujuh Haji Abdullah Hakim. Yang kedelapan Haji Ihsan. Yang kesembilan Haji Abdul Syakur. Yang saya bacakan ini dokumen asli ya, bukan buku zaman sekarang. Ini dokumen asli dari kitab Qonun Asasi yang dicetak pada waktu NU awal berdiri. Jadi ini data asli, ini namanya data primer ya, data dari sumber pertama. Ya tulisannya sudah nggak jelas, memang ini 95 tahun yang lalu loh ya. 95 tahun yang lalu. Ini fotokopian. Ini jajaran, dulu sebutannya bukan pengurus besar tapi Hobbestuur ya, bahasa Belanda ya. Artinya ya pengurus besar. Tulisannya Hobbestuur ya, Nahdlatul Ulama. Kantor pusatnya masih di Surabaya ya, kantor pusatnya belum pindah ke Jakarta. Ini perlu kita pahami. Kenapa? Paling tidak nama-nama mereka kita kenal. Kenapa? Karena mereka adalah sebagai induk perjuangan kita, agar perjuangan kita ini bersambung ya, bersambung sanatnya seperti yang mereka harapkan ya. Seperti yang para pendiri NU ini mengharapkan atau meniatkan NU ini berdiri. Dan mereka-mereka ini adalah orang-orang hebat, orang alim, kalaupun yang kaya juga luar biasa. Dan semua mereka itu orang-orang soleh ya, orang-orang soleh yang berperan di bidang ilmu pun juga begitu jelas, yang berperan di bidang akomodasi dan perlengkapan-perlengkapan yang bersifat materi, mereka pun juga terdiri dari orang-orang soleh. Ini fondasi NU pertama. Sebelum generasi ini, tokoh-tokoh yang berperan berdirinya NU, salah satunya Kiai Khalil, hampir se-Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk juga para kiai-kiai pendiri NU ini, itu berguru kepada Kiai Khalil. Dan Kiai Khalil itu terkenal wali. Beliau wafat tahun 1925 sebelum NU berdiri. Tahun 1918 ya. Dulu para kiai mendirikan Nahdlatul Wathon, tapi bergerak di bidang pendidikan. Kemudian mendirikan Taswirul Afkar, itu bergerak di bidang kajian ilmu. Lalu mendirikan namanya Nahdlatul Tujar, bergerak di bidang ekonomi. Itu tahun 1918. Para pendirinya juga hampir sama dengan para pendiri Nahdlatul Ulama. Dan para kiai yang menjadi pendiri NU maupun para pengusaha yang menjadi penopang NU pertama kali itu
punya kualitas pribadi yang luar biasa. Dan para kiai-kiai ini di samping muridnya Kiai Khalil Bangkalan, juga muridnya Kiai Mahfud dari asal Termas Pacitan. Kiai Mahfud Termas Pacitan ini menjadi ulama besar di Mekah dan wafat di Mekah. Kiai Mahfud ini dikenal ahli hadis di Mekah. Luar biasa loh ya, orang Jawa loh ya. Orang Jawa tapi jadi ulama besar di Mekah. Bahkan Kiai Mahfud Termas ini orang yang pertama kali membuka pengajian kitab hadis 6 di Masjidil Haram setelah bertahun-tahun itu enggak berjalan. Kemudian juga di samping muridnya Kiai Mahfud itu ada lagi para kiai-kiai ini juga muridnya Syekh Abu Bakar Syato, pengarang kitab I'anatul Thalibin. Makanya kitab I'anatul Thalibin ini sangat terkenal di NU karena memang pengarangnya itu gurunya para pendiri NU. Guru langsung. Ada juga selain Syekh Abu Bakar Syato yang menjadi gurunya para kiai NU adalah Kiai Nawawi Banten. Syekh Nawawi sebutannya, Kiai Nawawi Banten dari Tangerang, Banten. Dan NU ini ya itu hampir bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari tradisi keilmuan agama yang ada di Hijaz setelah Hijaz dikuasai Wahabi. Hijaz itu mana? Separuh belahan barat negara Arab Saudi zaman sekarang, yang di dalamnya ada kota Mekah dan Madinah. Itu zaman dulu sebutannya Hijaz, belum ada nama Arab Saudi ya. Nama Arab Saudi itu baru ada tahun 1935-an. Sebutannya dulu itu Hijaz, yang sebelah timur Najd. Karena di sana itu dikalahkan oleh Wahabi secara politik, akhirnya tradisi-tradisi ilmu itu diselamatkan oleh Nahdlatul Ulama. Makanya termasuk salah satu jasa besar Komite Hijaz itu adalah para kiai itu berhasil mempertahankan makam Rasulullah yang akan dipindah oleh Raja Wahabi dari dalam Masjid Nabawi. Itu juga jasa besar para kiai NU melalui Komite Hijaz. Jadi NU ini enggak organisasi sembarangan. Makanya hati-hati kalau khidmah di NU. Kalau kita lakukan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan memang niat mengabdi demi kebaikan agama melalui Nahdlatul Ulama, ya harus yang hati ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Tulus. Gak usah punya pikiran macam-macam. Tujuannya apa? Agar kita ini bisa bersambung dengan para kiai-kiai pendiri NU. Diri kita ini tidak bisa seperti mereka. Diri kita ini nggak mungkin bisa seperti para kiai-kiai NU, itu nggak bisa. Tapi paling tidak Allah menyambungkan kita dengan mereka, itu sudah karunia yang luar biasa. Makanya kalian, kita, saya, entah jadi pengurus NU atau tidak, yang namanya jadi pengurus kan tidak akan selamanya. Harus tetap NU, ya. Harus tetap senang dengan NU dan tetap khidmah kepada NU. Entah jadi ketua, entah nggak jadi ketua, entah jadi pengurus, nggak jadi pengurus, itu bukan tujuan utama.
Tapi yang tujuan utama adalah khidmah. Khidmah itu melayani, ya, melayani perjuangan. Man khodama khudima, barang siapa yang mau berkhidmah maka dia akan mendapat balasan juga, kebaikan yang sama dari Allah. Makanya, dan NU itu malati ya, malati itu ada keramatnya. Dan keramat itu nggak boleh sembrono kita di sini di NU. Jadi agar kita ini betul-betul diaku sebagai muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, tentunya bukan hanya sekedar khidmah NU, tapi juga hati yang ikhlas. Kiai Mukhid Muzadi itu pernah mengatakan, Kiai Mukhid Muzadi itu salah satu pengurus PBNU. Beliau juga santrinya Kiai Hasyim Asy'ari, tapi sudah wafat Kiai Mukhid Muzadi. Kita di NU ini niat memperbaiki diri. Gimana cara memperbaiki diri? Ya kita berlatih mengabdi, berlatih belajar mengabdi, di samping juga belajar ilmu agama dan juga belajar ikhlas. Di NU kita berorganisasi ini terkadang kan mungkin ada yang dia punya peran besar tapi terlupakan. Biasa saja, Allah nggak akan melupakan jasa kebaikan kita meskipun orang lain melupakan. Atau ada orang yang dia itu luar biasa punya perjuangannya tapi nggak diakui oleh temannya, ya nggak apa-apa, ya nggak usah sakit hati, biasa saja. Allah nggak akan menyia-nyiakan amal kebaikan hambanya. Jadi ikhlas ini penting, karena ikhlas itu nanti yang bisa menyempurnakan nilai pahala kita. Kalau nggak ikhlas ya rugi kita, rugi. Dapat apa? Dapat apa? Nggak dapat apa-apa, malah jadi bisa-bisa jadi neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi karena ikhlas inilah NU itu bertahan sampai hari ini, bertahan dan kuat. Ya. Jadi dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min ummati, ada satu kelompok dari umatku, zahirina 'alal haq, yang senantiasa dalam kebenaran, la yadurruhum man khadalahum, siapapun yang menghina mereka tidak akan membahayakan mereka. Berarti dijaga oleh Allah. Hatta ya'tiya amrullah, sampai nanti kiamat datang. Saya semakin yakin salah satu ta'ifah, kelompok yang dimaksud hadis Rasulullah ini NU. Para ulama memberikan penjelasan hadis ini, ta'ifah kelompok itu siapa? Ahlul ilmi, orang yang membawa ilmu agama. Dan NU ini didirikan oleh orang-orang yang membawa ilmu agama. Dan kita ini hanya gandol ya, status kita ini hanya nunut, tidak termasuk ahlul ilmi ya. Kita ini tidak termasuk ulama, hanya nunut. Nunut ini luar biasa, diaku sebagai orang NU menurut Mbah Hasyim Asy'ari ini sudah luar biasa. Jadi kalian, kita, saya kalau di NU ini nggak usah merasa telah berjasa, nggak usah merasa hebat, nggak usah merasa orang besar, nggak usah merasa sebagai orang yang paling dibutuhkan oleh orang lain, nggak usah. Kita nggak usah punya pikiran-pikiran seperti itu merusak keikhlasan. Pokoknya kita berkhidmah semampu kita dengan semaksimal kita, itu nanti akan ada nilai barokahnya. Jadi paling tidak itu kita hadiah Fatihah kepada para pendiri Nahdlatul Ulama, kemudian juga para pengurus Nahdlatul Ulama generasi pertama, dan tentunya kita juga akan hadiah Fatihah kepada para pengurus Nahdlatul Ulama dari pertama sampai sekarang di seluruh Indonesia,
dan juga tak lupa di Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Kediri, di Kecamatan Badas, di sekitar-sekitar tempat tinggal kalian. Kita niatkan, kita bacakan Fatihah kepada mereka. Semoga Allah memberikan rahmat, maghfirah kepada mereka, amal kebaikannya diterima oleh Allah, dan semoga Allah menyambungkan mereka dengan kita, ya, zahiran wa batinan, termasuk juga niat dan perjuangan, dan sampai nanti di akhirat itu masuk surga bersama-sama mereka. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Tsumma ila abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa sayyidina Al-Khadir Abi Abbas Bali Ibn Malkan wa sayyidina Ilyas wa sayyidina Idris wa jamil anbiya wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi kullin minhum wa alaihimus salatu wassalam. Tsumma ila hadrati sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Israil wa hammalatil arsh wa jamil malaikatil muqarrabin wal karubin wa ruhaniyin wa sairil malaikati ajmain alaihimus salatu wassalam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Tsumma ila hadrati jamil awliya wa siddiqin wa syuhada as-sholihin wal ulama ila amilin wal musannifin wal mu'allifin wa sadatina sufi al muhaqqiqin wa jamil awliya ahli Jawa wa ila hadrati sayyidina sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa sayyidina Syekh Ahmad Tarifah wa Syekh Ahmad Al-Badawi wa sayyidina Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi wa sayyidina Syekh Abdul Hasan Asy-Syadili wa sayyidina Syekh Muhammad Bahaiddin An-Naqsyabani wa sayyidina Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa sayyidina Syekh Mahfud At-Turmusi wa sayyidina Syekh Abu Bakar Sato wa sayyidina Syekh Muhammad Khalil Bangkalan wa sayyidina Syekh Soleh Darat. Tsumma ila arwahi Kiai Muhammad Hashim As'ari, Kiai Amin Abdullah, Kiai Mas Alwi Abdul Aziz, Kiai Abdul Halim, Kiai Amin, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Abdullah, Kiai Nahrawi, Kiai Ridwan Semarang, Kiai Khalil Lasem, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Hambali Kudus, Kiai Maksum Jombang, Kiai Bisri Sansuri Denanyar, Kiai Amir Pekalongan, Syekh Muhammad Abdul Alim As-Siddiqi Al-Qadiri Al-Hindi, Syekh Ahmad Wanaim Al-Amir Al-Misri, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Ma'ruf Kedunglo, Kiai Soleh Juwono. Tsumma ila arwahi Haji Hasan Kipu, Haji Ahzab, Haji Ihsan, Haji Abdul Fatah, Muhammad Sodik, Haji Nawawi, Haji Soleh Syamil, Haji Burhan, Haji Dahlan, Haji Siroj, Haji Abdul Manan, Haji Ja'far, Haji Abdullah Hakim, Haji Ihsan, Haji Abdul Syakur. Tsumma ila jami'i sedoyo semua pengurus Nahdlatul Ulama, mulai pusat sampai paling bawah, mulai generasi awal sampai sekarang, dan juga seluruh pengurus Nahdlatul Ulama dan seluruh banom-banomnya, seluruh lembaga-lembaganya, para pendiri badan otonom, para pendiri lembaga, dan para pengurusnya, baik yang ada di Jawa Timur maupun di Kabupaten Kediri maupun di Kecamatan Badas, dan seluruh di tempat sekitar kita, sekitar kalian, wa jami usulihim wa furu'ihim wa ahli buyutihim wa dhabil huquqi alaihim ajmain. Syai'ulillahi lahumul Fatihah.
جميع آبائنا وأمهاتنا وجدودنا وجداتنا وأسرنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا ومشايخنا ومشايخ ومشايخنا وأصحابنا تلاميذنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Syaulillahi lahumul Fatihah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Muhammad sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala. Dan di samping kita hadiah Fatihah kepada para pendiri NU, para pengurus NU dari generasi pertama sampai seterusnya, pada malam hari ini kita dalam rangka hari lahir memperingati Hari Lahir Nahdlatul Ulama, kita tabaruk ya, ngalap berkah. Ngalap berkah itu memohon barokah kepada Allah melalui salah satu kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari yang berjudul Arba'in Hadisan. Kitab berisi 40 hadis. Kitab ini dicetak pertama kali bareng dengan Qur'an Asasi. Dan ini kalau di edisi yang diterbitkan ulang oleh cucu Kiai Hasyim yang bernama Gus Isomuddin Habib, judul kitab ini Arba'ina Hadisan Tata'allaku Bimabadi'i Jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Kitab 40 hadis yang berhubungan dengan dasar-dasar mabda ya. Mabda itu tempat memulai atau dasar pijakan pertama Jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Ini seharusnya dipahami oleh semua warga NU. Ulama-ulama zaman dulu ya, sejak zaman dulu itu punya tradisi menyusun kitab hadis, jumlah hadisnya itu 40. Kitab hadis yang berjumlah isi hadis 40 itu yang paling terkenal memang karangannya Imam Nawawi, disebut Arba'in Nawawiyah. Tapi selain beliau itu sangat banyak yang nyusun. Ada kitab Arba'in Nawawi itu kalau Arba'in Nawawi ya, karangannya Imam Nawawi. Ada lagi kitab Arba'in, kitab yang berisi 40 hadis, itu tentang tauhid juga ada. Ada lagi Arba'in, kitab Arba'in tentang zuhud. Ada lagi kitab Arba'in tentang akhlak. Ada lagi kitab Arba'in berisi 40 hadis. Setiap hadis itu dari 40 negara. Ini yang paling unik ya, ada. Jadi hadis dulu itu kan diambil dari orang per orang ya. Kalau sudah dijadikan kitab kayak zaman sekarang beda lagi. Sebelum kitab hadis dibukukan secara permanen kan di hafalan orang-orang alim ya, dari berbagai negara di Timur Tengah. Itu ada ulama yang menyusun kitab hadis berisi 40 hadis dari 40 negara yang berbeda. Itu juga ada. Ada kitab 40 hadis yang melalui sanad orang berjumlah 40 juga ada lagi. Jadi macam-macam ya. Lah, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini luar biasa. Beliau juga menyusun kitab hadis Arba'in berisi hadis-hadis terkait dengan mabadi atau mabda ya, pijakan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Pada malam hari ini enggak akan saya bacakan semuanya. Ya beberapa hadis awal saja sebagai tabaruk ya, minimal kita tahulah. Satu hadis pertama, ad-dinun nasihatu. Agama ini nasihat. Rasulullah mengulang-ulang 3 kali.
Kulna, kami para sahabat tanya, ya Rasul, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Faqala, Rasulullah kemudian menjawab, lillahi, untuk Allah. Nasihat lillah itu maksudnya apa? Kita taat, bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, wali rasulihi, dan untuk rasulnya. Artinya berarti kita mentaati, meneladani Rasulullah. Kemudian yang keempat, wali a'immatil muslimin, kita mentaati para pemimpin. Jadi hidup ini kan bersama dengan orang lain. Ada bagian-bagian tertentu yang kita ini harus taat kepada pemimpin. Jangankan kok dalam hidup banyak orang, dalam hadis Rasulullah itu cukup banyak. Kalau kalian bepergian lebih dari 3 orang, salah satunya harus jadi pemimpin. Iya. Dan pemimpin itu wajib ditaati. Entah suka atau nggak suka. Kalian naik bis itu harus taat kepada pemimpin dalam bis, yaitu supir. Entah kamu suka nggak suka harus taat. Nek ngengkel bantah malah rata konggon, iso nabrak kabeh ngrugekne penumpang liya. Ya harus taat. Ya. Jadi ada sebagian orang itu kalau bantah pemimpin itu merasa hebat, ini kebodohan. Itu model khawarij. Jadi harus taat. Mentaati pemimpin itu bukan rendah ya. Mentaati pemimpin itu bukan berarti kita ini hina, enggak. Tapi kita memposisikan diri kita sesuai dengan kapasitas kita. Dalam keluarga juga harus ada pemimpin. Dan pemimpin itu juga harus cakap. Cakap itu iso. Dia harus bisa menfungsikan seperti sopir dalam kendaraan. Jadi berat ya, jadi pemimpin itu juga berat ya. Jadi kepala keluarga itu berat sekali ya. Jangankan kok pemimpin massal ya. Memimpin keluarga ini aja tanggung jawabnya nggak main-main ya. Kalian laki-laki itu jadi pemimpin rumah tangga paling tidak, dan itu pasti. Itu tanggung jawabnya itu nggak kecil. Kesiapan kalian jadi pemimpin dalam rumah juga harus maksimal. Paling tidak itu bisa mengajak istri anaknya itu beribadah kepada Allah dan tidak durhaka kepada Allah, itu salah satu. Makanya ya wajib taat ya anggotanya. Wa ammatihim, dan nasihat untuk ammah, orang umum ya. Artinya apa? Nasihat untuk ammatul muslimin, untuk umat Islam secara umum adalah kita mengingatkan mereka kepada kebaikan, kita mengajak mereka untuk berbuat baik. Mengajak itu tidak mesti dengan menggunakan bahasa ayo melo aku, enggak seperti itu ya. Kita dekati sampai kita dapatkan simpati dari dia, terus kalian bawa ikut ansor atau ikut kegiatan NU, ini termasuk ad-dinun nasiha. Satu hadis ini kalau dipraktekkan di NU ini akan menjadi kekuatan besar. Ya, kalau semuanya bisa dipraktekkan, baru satu hadis. Kemudian yang kedua, la tabqu ala dini idza waliyahu ahluhu. Ini hadis kedua. Janganlah kau tangisi agama ini jika dipegang oleh ahlinya. Wabqu ala dini idza waliyahu ghairu ahlihi. Tapi tangisilah agama ini ketika tidak dipegang oleh ahlinya. Rawahut Tabarani. Ini prinsip yang luar biasa dipegang para kiai NU. Jadi di NU itu untuk dapat level ustadz atau kiai itu nggak sembarangan. Iya, nggak sembarangan. Meskipun sudah jadi kiai dan betul-betul alim, santrinya ribuan, itu
banyak para kiai itu yang nggak merasa dan takut untuk mengaku sebagai kiai. Karena memang apalagi gegabah berfatwa, apalagi lepas dari mazhab. Beda dengan selain NU, mohon maaf ya. Beda selain NU, punya viewer besar saja sudah tiba-tiba jadi ustadz ya. Hanya berbekal channel YouTube sudah diustadkan, sudah dijadikan dianggap orang alim. Ya ini kan bahaya sekali. Dan kita bersyukur kepada Allah ya. Karena kita ini diberi pertolongan oleh Allah menjalankan agama ini mengikuti bimbingan para ulama yang berpedoman dengan hadis ini. Yang ketiga, sabda Rasulullah, badiru bil a'mali fitanan, kerjakanlah, segeralah mengerjakan kebaikan fitanan. Ini maknanya sebelum fitnah-fitnah itu muncul. Fitnah ini guncangan, gangguan, cobaan kehidupan. Kakito illailil mudlimi, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Jadi luar biasa, hadis ketiga ini tentunya berlaku untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik kalian berorganisasi di Ansor maupun dalam rumah kehidupan kalian masing-masing, kerjakanlah amal kebaikan sebelum halangan-halangan banyak itu muncul. Jangan ditunda-tunda ya, mengerjakan apapun kebaikan itu. Karena kehidupan kita nanti, besok, kemudian lusa ini nggak tahu, kita masih bisa nggak melakukan hal seperti ini. Jangan ditunda-tunda. Dan tidak usah nunggu sempurna, ya. Orang itu nggak bisa sempurna. Misalkan Anda punya program, selama Anda punya kemampuan ya segera kerjakan. Tidak perlu nunggu sempurna dulu baru dikerjakan, itu malah nggak ada hasilnya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Seseorang itu karena ketika fitnah, godaan-godaan datang yang sangat bagaikan malam yang pekat, seseorang bisa saja paginya mukmin, sorenya kafir, berubah pikiran. Ini bahaya. Naudzubillah min dzalik, kalau sampai berubah pikiran, berubah akidah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sore mukmin, paginya bisa kafir ya. Ya bi udinahu bi arodin minat dunya. Ia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Rawahu Muslim. Ya bi udinahu bi arodin minat dunya. Ini banyak sekali contohnya ya. Contohnya apa yang paling berbahaya dalam skop besar? Ada sekelompok orang meneriakkan tegakkan syariat, tegakkan khilafah. Tapi untuk ternyata tujuan utamanya apa? Mencari kekuasaan politik. Nah ini termasuk. Dan ini bahaya. Makanya sebelum NU dulu berdiri, ya sebelum NU berdiri, sekitar tahun 1925, itu ada sekelompok orang di Indonesia ini mendirikan sentra komite khilafat, sentra komite khilafah, semboyannya untuk menegakkan kekhalifahan. Tapi waktu itu Hizbut Tahrir belum berdiri. Dan yang sejak awal ini sudah mulai nggak normal. Sentra komite khilafah itu mengadakan kongres-kongres. Waktu itu usulan para kiai-kiai ahlus sunnah wal jamaah, para kiai kita itu mesti ditolak. Termasuk usulan tentang kondisi Mekah setelah dikuasai Wahabi, agar umat Islam di Hijaz itu tetap diberi kebebasan menjalankan agamanya sesuai dengan mazhabnya, tidak harus diseragamkan sama dengan orang Wahabi. Usulan-usulan semacam ini ditolak, bahkan dicibir ya.
Lah ternyata betul setelah dipertimbangkan, diangen-angen oleh para kiai, sentra komite khilafah ini nggak beres ya. Nggak beresnya apa? CC ini ya, itu rujukannya dua, Raja Abdul Aziz di Mekah, di Arab ya, dan Raja Mesir. Dua raja ini sama-sama pengen jadi khalifah. Waktu itu Turki Utsmani runtuh. Dan kedua raja ini menyerobot mengadakan muktamar dunia untuk mendatangkan para ulama sedunia dalam rangka mendirikan kekhalifahan. Waktu mengadakan muktamar, kiai-kiai kita ini ditilap ya, tidak diajak berangkat. Dan yang berangkat siapa dari Indonesia? Kaum modernis. Modernis itu orang-orang yang menerima paham Wahabi itu. Dan ternyata betul apa yang dikhawatirkan para kiai. Jadi isu menegakkan khilafah waktu itu memang tidak jauh-jauh dari peran Inggris yang berada di belakang Raja Abdul Aziz Wahabi dan di belakang Raja Mesir ya. Jadi menjadikan kedua orang ini jadi khalifah sama halnya menjadikan Inggris jadi khalifah. Nah, makanya para kiai akhirnya membentuk Komite Hijaz yang diurusi agama ya. Komite Hijaz ini agar punya legalitas yang cukup harus ada jam'iyah sebagai lembaga yang mengutus Komite Hijaz, inilah yang kemudian disebut dengan Nahdlatul Ulama. Nah itu. Jadi kata-kata slogan-slogan tegakkan syariat itu sangat berbahaya ya. Kalau hanya sekedar untuk tujuan yabi udinahu bi arodin minat dunya. Orang nanti tertipu ya. Ternyata dipakai untuk kepentingan kekuasaan politik. Hadis yang keempat, i'malu, kerjakanlah, fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Kerjakanlah karena setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan yang diciptakan Allah untuknya. Maksudnya apa? Setiap kita ini punya bakat masing-masing, punya keahlian masing-masing. Nggak mungkin sama. Semua kalian ini nggak mungkin punya keahlian sama. Punya keahlian masing-masing. Lah, keahlian masing-masing inilah sebagai modal kita perjuangan. Modal kita hidup juga. Makanya kita nggak boleh meremehkan orang lain, nggak boleh merendahkan orang lain, dan nggak boleh menyombongkan diri kita. Karena setiap kita ini sebetulnya oleh Allah itu sudah dibekali kemampuan, meskipun beda-beda, ya beda-beda biar saling melengkapi. Hadis keempat ini kalau diamalkan luar biasa, NU ini jadi kekuatan besar juga ya. Setiap warga NU yang punya potensi, ya itulah bergerak dengan potensinya masing-masing. Kemudian yang kelima, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qala. Amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa in qala. Yang paling rutin meskipun sedikit. Dan ini nanti nyambung dengan hadis yang keenam dikutip di kitab Arba'innya Mbah Hasim. Alaikum minal a'mali ma tutiquna. Kerjakanlah amal kebaikan yang kamu mampu. Fa wallahi, maka demi Allah, la yamallullahu hatta tamalu. Demi Allah, Allah tidak mungkin bosan memberikan kamu pahala. Justru kalianlah nanti yang bosan-bosan sendiri. Maksudnya apa hadis ini? Kita kalau mengerjakan kebaikan, kita kerjakan semampu kita. Semampu kita itu maksudnya sudah maksimal. Daripada yang kita kerjakan itu berlebihan, tapi pisan tok. Ya. Lebih baik sedikit tapi ajek. Ya. Nomor 7, kullu ma'rufin sodakotun. Setiap kebaikan itu bernilai sodakoh. Wadalu alal khairi kafailihi, menunjukkan kebaikan
Orang yang menunjukkan kebaikan dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Wallahu yuhibbu ighatsatal malhub, dan Allah suka menolong orang yang dalam kondisi kesusahan tapi memohon pertolongan kepada Allah. Ini teladan dari para muassis Nahdlatul Ulama, mereka tetap banyak takarub kepada Allah ya. Kalian meskipun umurnya masih muda-muda, harus dibiasakan kulino wiritan mulai sekarang ya. Kulino zikir ya. Dan kulino zikir itu penting, dan biar nanti tetap itu sebagai pedoman, sebagai modal kita. Itu 7 hadis ya. Sementara itu nanti suatu saat kita lanjutkan, dan insya Allah nanti malam Senin kita kembali ke syarah Kawakibul Lamaah lagi. Sementara kita ini aja dulu dari saya. Kita tutup dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.